Video ini menampilkan Dimas Bagus, Arya dari Kontras yang memberikan kritik tajam terhadap proses hukum kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis muda Andri Yunus. Konteks dan politik ketakutan. Dimas menjelaskan bahwa serangan terhadap Andri Yunus terjadi di tengah gelombang penangkapan kelompok muda pasca demonstrasi besar. Ia menilai hal ini sebagai bentuk politik, ketakutan yang digunakan oleh rezim kekuasaan untuk membungkam aspirasi anak muda mengenai keadilan dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Kritik terhadap peradilan militer. Pihak Kontras secara tegas menyebut bahwa peradilan militer yang digelar merupakan sebuah peradilan sandiwara yang sesat dan munafik. Proses ini dianggap tidak transparan karena wajah para pelaku tidak pernah dimunculkan ke publik dan perkembangan penyelidikannya terkesan ditutupi. Alasan penolakan saksi korban. Andri Yunus sebagai saksi korban memilih untuk tidak hadir dalam persidangan karena beberapa alasan, faktor kesehatan, proses pemulihan medis yang masih berlangsung secara intensif, faktor idealisme, keyakinan bahwa peradilan militer tidak mampu menghadirkan keadilan yang hakiki bagi warga sipil dan hanya menjadi alat untuk melanggengkan impunitas. Dugaan manipulasi motif. Dimas mencurigai adanya manipulasi dalam pengungkapan motif kejahatan. Alasan dendam pribadi yang disampaikan pihak berwenang dinilai tidak masuk akal dan dianggap sebagai pola lama institusi negara untuk mengaburkan fakta serta melindungi aktor intelektual. Di balik serangan tersebut, kesimpulan dan sikap Andri Yunus tetap teguh pada posisinya untuk menolak peradilan militer. Baginya, sistem tersebut tidak akan bisa memperbaiki institusi terkait maupun memberikan keadilan yang nyata bagi warga negara yang menjadi korban kekerasan. Belum kemudian peristiwa penyiraman air keras kepada Andri, ada peristiwa penangkapan yang terbesar kepada kelompok muda gitu ya, di peristiwa Agustus, demonstrasi Agustus 2025. Dan ini jadi kayak semacam momentum di mana kekuasaan hari ini tuh takut sebenarnya sama orang muda, sampai kemudian harus mengorbankan orang muda. Dan tentu kemudian Andri berusaha untuk melihat bahwa rentetan peristiwa state terrorism atau apapun hal-hal yang mau disebarkan lewat politik ketakutan oleh rezim kekuasaan hari ini, harapannya tidak menyurutkan langkah orang muda untuk dapat tetap mendorong atau memunculkan imajinasi soal keadilan, imajinasi soal imajinasi soal keadilan dan juga imajinasi yang lebih baik, masa depan yang lebih baik dari Indonesia ke depannya untuk Indonesia. Jadi mungkin begitu Mas Zainal update singkat. Tambah satu lagi, Dim. Apa komentarmu tuh kaitannya dengan persidangan yang akan digelar pada 29 April mendatang, sementara Andri juga sebagai korban nggak pernah diperiksa juga ya? Ya. Jadi kalau melihat dari segi lini masa gitu ya, atau lini waktu, semenjak kemudian pihak TNI itu mengumumkan pelaku gitu ya, itu di tanggal 19 Maret 2026, tidak pernah ada sekalipun gitu ya surat kepada tim hukum Mas Zainal dan teman-teman. Meskipun begitu juga dari TNI sebenarnya mengirimkan surat kepada pihak RSCM, karena RSCM yang kemudian bertanggung jawab terhadap proses medis Andri, dan juga kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Korban. Itu sebanyak 3 kali mereka mengirimkan surat dapat memeriksa Andri sebagai saksi korban. Tapi lagi-lagi dengan melihat semua dinamika perkembangan dari proses penegakan hukumnya dan juga secara idealis ya, karena memang Kontras terlibat banyak dan menyaksikan rentetan impunitas terjadi di pengadilan militer, maka kami dari awal memang tidak berkenan apabila proses penegakan hukum ini dijalankan di peradilan militer untuk menghukum pelaku. Jadi 3 kali surat ke LPSK itu ditepis, kami tolak gitu ya untuk dapat menghadirkan Andri Yunus sebagai saksi korban. Yang paling pertama alasan tentu adalah faktor kesehatannya gitu ya, faktor pemulihan yang memang masih intensif dilakukan. Dan yang kedua itu adalah faktor idealisme yang menurut kami proses penegakan hukum di militer itu tidak sesuai dengan ketetapan awal. Di mana ketetapan awal itu kalau teman-teman ingat pernyataan dari Kapus Pen TNI maupun dan Puspom TNI akan melakukan proses penegakan hukum secara transparan dan akuntabel. Nah ini 180 derajat berbalik gitu ya. Dengan kita kemudian melihat hari ini 4 pelaku itu tidak pernah dimunculkan ke publik, lalu juga tidak pernah ada hasil atau proses untuk kemudian mengabarkan perkembangan penyidikan oleh pihak TNI gitu ya.
tentu ini jadi salah satu hal yang menurut kami pada akhirnya, dan ini menjawab pertanyaan Mas Zainal soal apa respon kami di Kontras terkait dengan pengadilan militer yang nanti akan digelar tanggal 29 April. Tentu pengadilan militer ini adalah pengadilan munafik. Sandiwara, sesat, munafik. Munafik, sesat, sandiwara, apapun yang hari ini juga sudah disampaikan di beberapa statement dari beberapa tokoh gitu ya. Kenapa? Karena apa ya? Karena tadi rentetan proses hukumnya itu tidak transparan, tidak akuntabel. Yang kedua juga kemudian Andri sebagai saksi korban itu juga tidak diperhitungkan. Jadi posisi korban hari ini sebagai orang atau sebagai individu yang mengalami penderitaan, mengalami kerugian itu tidak dipertimbangkan. Dan yang ketiga penuh manipulasi, Mas Zainal. Manipulasinya ada banyak, tapi nanti mungkin itu di segmen selanjutnya. Tapi yang jelas singkatnya adalah manipulasi pertama soal bagaimana intensi atau itikat dari TNI untuk kemudian dapat menampilkan wajah pelaku. Dan yang kedua, bagaimana TNI juga mau membongkar motif sebenarnya. Kalau motif dendam pribadi itu menurut saya dan menurut kami lah di Kontras itu adalah satu alasan-alasan yang tentu tidak masuk di akal sehat. Dan kalau kita lihat sejumlah pengalaman-pengalaman historis, kalau di kasus Bang Novel pelakunya juga menyatakan bahwa itu adalah dendam pribadi, menyiramkan air keras. Nah ini menurut saya adalah alasan template dari institusi negara yang melakukan kekerasan dan berusaha untuk mengaburkan atau bahkan cenderung untuk mendepolitisasi kasusnya. Sehingga ada upaya untuk melindungi pelaku-pelaku aktor intelektualisnya. Itu yang kemudian menjadi alasan dari kami tanggal 29 April kami di Kontras tidak akan datang. Andri Yunus terlebih lagi gitu ya, karena dari semua statement personalnya Andri Yunus, dia tegas menolak bahwa peradilan militer tidak mampu menghadirkan keadilan, tidak mampu menghapus impunitas, dan tidak mampu kemudian memperbaiki institusi TNI terutama terkait dengan rentetan-rentetan peristiwa atau rentetan-rentetan tindakan yang selama ini dilakukan oleh TNI kepada warga negara. Begitu Mas Zainal. Oke.